Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini akan terambil dari Galatia pasal 4 ayat 1 sampai 11 dengan judul perikop Tidak ada lagi perhambaan. Demikian firman Tuhan. Yang dimaksud ialah selama orang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu, tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Saudara yang terkasih, di perikop yang baru saja kita baca ini merupakan lanjutan dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia dalam rangka memperbaiki pemahaman yang keliru atau kebiasaan yang salah di antara mereka. Nah, di sini Paulus mengkhawatirkan mereka yang terpengaruh oleh ajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, rupanya pada saat itu ada jemaat Galatia yang mulai kembali ke kebiasaan-kebiasaan lama mereka. Misalnya, mereka memelihara lagi dan merayakan lagi hari-hari atau waktu-waktu tertentu supaya mereka selamat dalam hidupnya. Ada juga sebagian dari mereka yang kembali mempercayai perhitungan hari-hari baik daripada mempercayai kuasa Allah. Nah, artinya mereka kembali memperhambakan diri pada roh-roh yang ada di dunia ini. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan sekali lagi bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah beroleh kasih karunia dari Allah dan sudah diangkat menjadi anak Allah. Jika dulu mereka disebut hamba karena memperhambakan diri mereka pada allah-allah lain di dunia ini, maka sekarang keadaannya sudah berubah. Mereka sudah berbeda karena Kristus telah menebus mereka dan mengangkat mereka sebagai anak Allah. Nah, kemudian Roh Allah atau Roh Kudus sendirilah yang memberikan kemampuan kepada mereka untuk menerima Kristus dan memanggil Allah sebagai Bapa mereka. Nah, inilah seharusnya status kehidupan mereka yang baru di dalam Kristus. Sehingga sangat disayangkan jika mereka kembali ke kehidupan lama mereka. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi di jemaat Galatia itu terkadang juga kita alami sebagai orang percaya. Walaupun kita sudah menerima Kristus dan menjadi orang percaya selama bertahun-tahun, tapi kadang kita masih terpengaruh dengan nilai-nilai dunia atau tergoda dengan segala hal yang dunia tawarkan. Tidak sedikit juga orang percaya yang masih percaya dan menaruh harapan mereka kepada tradisi nenek moyang yang bertentangan dengan firman Tuhan, daripada percaya sepenuhnya kepada kuasa Allah. Melalui nasihat Paulus, kita diajak untuk kembali menyadari status kita yang telah diangkat sebagai anak-anak Allah melalui anugerah penebusan Kristus. Marilah kita tetap teguh dan setia menaati firman-Nya setiap hari. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, selama saudara menjadi orang percaya,
Pernahkah saudara terpengaruh dengan nilai-nilai dunia dan bertindak tidak sesuai dengan firman Allah? Atau pernahkah saudara mengikuti tradisi atau kepercayaan lama saudara yang bertentangan juga dengan firman Tuhan? Jika saudara pernah melakukan hal-hal tersebut, maka marilah datang kepada Tuhan dan berdoa meminta pengampunannya. Mintalah agar Tuhan mengubahkan cara pandang saudara dan menyadari status saudara sebagai anak-anak Allah. Dan mari meminta kekuatan dari Roh Kudus agar saudara tetap teguh dan setia menaati firman Tuhan setiap hari. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dalam istirahat malam kami. Dan sekarang Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kami bisa memulai kembali satu hari yang baru. Tuhan, kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami renungkan bersama-sama. Yang mengingatkan kepada kami bahwa sebagai orang percaya, kami harus percaya sepenuhnya kepada Allah yang kami sembah. Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami terpengaruh dengan godaan-godaan yang diberikan oleh dunia, tawaran-tawaran yang begitu menarik yang diberikan kepada kami. Ampuni kami jika selama ini juga kami setengah hati mempercayai Tuhan dan setengah hati lagi kami mempercayai tradisi-tradisi lama kami Tuhan. Ya Tuhan, biarlah di hari-hari ke depan kami belajar, kami kembali dituntun oleh Roh Kudus untuk menaati Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kami dan melakukan kebenaran-Mu juga Tuhan setiap hari dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menyerahkan hidup kami dan seluruh hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.